Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, Allah zodiak ya, yang mana energi dari orang yang terkoneksi dengan dirimu. Nanti kita lihat aja ya, judulnya apa. Saya no judul dulu ya, dikarenakan mau menarik energinya ya. Nanti jadi judulnya nanti pada saat selesai baru saya berikan judul ya. Jadi seperti gitu. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kalian ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kalian ya, untuk hari kedepannya lebih baik ya. Oke, kalaupun kalian ingin konsultasi, coaching dan personal reading bisa langsung ke WA saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian ya. Kira-kira apa ya tema kita ya, ataupun situasi dan kondisinya ya. Saya kasih tema aja yang saat ini dia rasakan ya kepadamu. Sebenarnya dari tadi mau langsung di ini ya, dirangkum baru diberikan tema ya. Cuma nanti saya bingung ya. Saya tuh nggak bisa seperti tarot leader lain, karena cara-cara tarot leader lain membacakan energi kan beda-beda. Kalau saya harus berikan judul, kalau tidak nanti tidak fokus ya. Macam contoh, nah ini kan banyak energi gitu ya. Jadi ya mungkin seperti gitu yang dia rasakan aja saat ini kepadamu ya, supaya kita terfokus, karena nanti kalau tidak terfokus wah repot sayanya ya. Nanti sampai besok nggak kelar-kelar ya. Jadi saat ini apa ya, untuk saat ini apa yang dirasakan ya, ya kepadamu ya, gitu aja deh. Bingung juga ya judulnya. Mungkin kalau kalian mau kasih judul boleh ya. Saya udah ada beberapa yang minta judul saya readingkan ya. Kalau kalian mau judul-judul saya lihat yang menarik, bisa saya readingkan seperti gitu ya. Tetapi secara general seperti gitu. Oke. Apa yang terjadi padanya saat ini, yang saat ini dia rasakan kepadamu? Waduh, di sini dia melihat pesonamu sangat indah ya. Wah, pesonamu ini sangat luar biasa. Di sini ada triparti. Mungkin kamu, entah ini kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya dia yang sudah mempunyai pasangan tapi saling menggoda atau tergoda ya, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini dia mau PDKT sama kamu gitu, tapi ternyata kamu itu anggap dia sebagai sahabat saja ya. Nah ini ada beberapa yang patah hati ya, dia merasa bahwa kok kamu begitu ya kepada aku, nggak bisa memberikan saya kesempatan. Ini ada beberapa yang tadi saya bilang dari third party juga ya, yang mana ya ini ada pimpinanmu juga saya lihat, atau seniormu, ataupun mungkin kamu yang kesemsem sama seniormu ya, yang mana dia sudah mempunyai pasangan, entah pacar, entah suami atau istri ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Tetapi ya itu, ada beberapa yang mungkin sudah dalam hubungan tetapi akhirnya berpisah ya, dikarenakan menginginkan kejelasan status ya. Jangan kamu duakan saya dong ya, ngapain kamu saya mau bersama dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, ataupun malah menduakan ya. Kalau kamu di hubungan triparti berarti kamu putus karena kamu tidak mau menyakiti dan tersakiti ya, artinya dengan pasangannya, ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu pasangan dari pasanganmu yang triparti, atau kamu sebagai korban triparti ya, kamu merasa bahwa kok kamu begitu, saya sudah baik sama kamu baru kamu tidak membalas
kebaikanku gitu. Jadi seakan-akan ada rasa kecewa ya. Dan ini pun bisa energinya terbolak-terbalik ya. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya, si bocil bertingkah lagi ya. Dia menangis ya. Aduh, dia nggak mau mamanya reading ya, dia mau mamanya bersamanya terus ya. Nah, nanti ya seperti gitu ya. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Sudah sampai di mana ya tadi, saya sudah lupa ya. Oke, jadi ya seperti gitu. Jadi kalau kamu seandainya di korban triparty ya, berarti kamu merasa ada rasa kecewa terhadap pasanganmu dan berusaha untuk oke, saya ya terserah kamu aja gitu. Saya sekarang ikut kamu aja, kamu maunya apa? Ya ibaratnya ada pasrah ya, berserah gitu. Ini energinya agak berat ya. Kenapa yang saya bilang energinya sangat berat? Di sini ada penjudge ya, ada yang menjudge ataupun kamu takut. Saya lihat di sini ada beberapa yang apa ya? Kalau seandainya dia di sini ataupun mungkin kamu ya, ada beberapa yang ingin melepaskan ya, tetapi takut. Jadi seperti gitu ya, ada intervensi juga dari orang luar yang mana membuat dia tidak nyaman ya, ataupun mungkin dia dikompor-komporin ya, atau kamu dijelek-jelekan sehingga mau tidak mau ya ada konflik antara kalian. Kalaupun seandainya kamu sudah berpisah pun ya, saya lihat di sini dia menginginkan kamu kembali ya. Karena kenapa saya bilang dia menginginkan kamu kembali? Karena dia menginginkanmu, dia ibaratkan sudah mau ke kamu, tapi seakan-akan di sini ada yang memblok ya. Saya merasakan di sini energinya ya yang tadi saya bilang sudah pasrah ataupun udah ya udah deh, saya nggak mau diduakan. Dia mau kamu lebih tegas ya, ataupun mungkin kondisinya kamu terlalu keras ya, tidak mau memaafkan kesalahan dia di masa lalu, sehingga mau tidak mau ya dia hanya berharap kamu yang datang kembali padanya. Wah, ini orang sudah ibaratkan udah salah tapi masih berharap gitu ya, seakan-akan saya nggak punya salah gitu, kamu maafkan saya dong ya. Karena dia takut juga dijudge ya, ataupun mungkin ya kamu sendiri kalau seandainya kamu di hubungan triparty, ya kamu tidak mau dijudge gitu, ataupun tidak mau menjadi pihak kedua ya, atau menjadi penghancur rumah tangga, walaupun kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Tetapi seperti tema kita ya, yang dia rasakan saat ini kepadamu itu dia bahagia bersamamu ya. Seakan-akan kamu tuh orang yang bisa mengerti akan dirinya, bisa mencintai dia tulus apa adanya, dan ya dia melihat kamu sosok yang romantis, sosok yang bersahaja, orang yang tekun ya, pekerja keras juga. Walaupun mungkin kondisi ini sangat membuatnya terluka juga karena stres memikirkan hubungan, yang mana mungkin kalau seandainya kamu pun tidak ada triparty di sini, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Makanya tadi saya bilang takut dijudge ya, entah mungkin dari orang tua, lingkungan, sahabat, ataupun apapun ya, sehingga mentalnya belum siap dan akhirnya memilih untuk berpisah. Dan di sini saya lihat kamu banyak pilihan ya, ataupun mungkin kondisinya dia banyak pilihan di sini. Kalaupun seandainya kamu sudah mempunyai pasangan saat ini, dia cemburu, ataupun mungkin dia merasa aduh kenapa ya kamu sudah mempunyai pasangan, kok kamu nggak bersamaku lagi, aku kesepian ya. Kalaupun seandainya dia yang sudah mempunyai pasangan, saya lihat di sini dia nggak bahagia ya, banyak konflik-konflik dalam hati, ataupun mungkin dia terlalu terintervensi oleh pasangannya karena cemburu ya. Ya pasangannya terlalu cemburu gitu, sehingga dia kayak macam tidak nyaman bersama pasangannya, ataupun mungkin pasangannya terlalu banyak menuntut ya, sehingga ya itu dia kayak nggak nyaman ya. Dia di sini saya lihat belajar untuk bisa mengontrol emosi, belajar untuk mengontrol diri ya. Dia sudah banyak berubah. Saya lihat di sini dia banyak belajar dari pengalaman hidup di masa lalu, yang mana membuat dirinya sekarang bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih mandiri ya. Ya artinya dia belajar dari dirimu, di mana kamu ada kesabaran, ketekunan, kemandirian ya. Dan ya salah satu apa ya, ya yang mana dia tidak mau lagi tersakiti ataupun menyakiti siapapun ya. Saya lihat di sini dia ada terkoneksi juga dengan karmik, ataupun mungkin kondisinya ya dia lagi punya banyak masalah, terutama masalah keuangan, sehingga dia mau membenahi itu.
Saya lihat di sini dia campur aduk ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, saya mau fokus pada percintaan, tetapi di sini ada terbaca eh, bahwa ada hal yang bikin dia tidak nyaman saat ini, karena ada proses hutang piutang yang mana mungkin membuatnya tidak nyaman ya, ataupun mungkin kondisinya saat ini ada beberapa yang sudah berpisah karena masalah keuangan ya, hubungannya kandas gitu, ataupun mungkin kondisinya juga ya sampai ke ranah hukum gitu, seakan-akan mungkin ada kasus penipuan ya, bicara tentang keuangan. Nah ini jadi eh ya dia banyak belajar ya untuk bisa menyelesaikan dulu masalahnya, lebih mengontrol emosi ya, dan ya dia berharap kamu bisa datang untuk bisa membuatnya happy ya, menenangkannya. Mungkin dulu dia gerasa gerusu, ataupun mungkin kondisinya terlalu apa ya, memaksakan kehendak dia harus bergaya hidup mewah ya, yang mana mungkin sekarang dia harus membayar semua tagihan-tagihan, ataupun bahkan merelakan barang ataupun apapun yang mungkin menjadi agunan atau jaminan ya, sehingga saat ini ada beberapa yang malah terpuruk ya, dan ya dia melihat bahwa pada saat bersamamu dulu nggak seperti gitu, kamu bisa mengayomi dia, menopang ya, sekarang ya hanya bisa diam aja, pasrah. Adapun yang tadi saya bilang ya, mungkin sudah dilelang, diagunkan barang-barangnya, sehingga mau tidak mau ya dia ibaratkan apa ya, kalau dibilang harga dirinya udah kayak jatuh gitu ya, udah malu gitu ya, dikatakan nggak mampu, ataupun ya tadi dijudge orang bahwa wah sudah ini ya, sudah itu ya, ataupun mungkin kondisinya oh kamu cerai gara-gara nggak bisa menafkahi anak istri, ataupun ya itu kan karma kamu dulu ya, artinya dia belajar banyak gitu, yang mana tentang keuangan juga dulu ya, mungkin ada beberapa yang meninggalkanmu karena keuangan dulu ya, sekarang malah terlilit hutang, mungkin pasangannya terlilit hutang tapi kedampaknya ke dia, ataupun mungkin kondisinya eh ya cerai ya karena mungkin masalah keuangan gitu ya, biaya hidup ya, mungkin ya kalau tidak cerai berpisah ya, karena saya dilihat di sini ada beberapa yang masih status nikah ya, tetapi belum bercerai ya, belum bercerai resmi gitu. Jadi ini bicara mantan ya, ada artinya mantan kamu ya. Kalaupun seandainya kamu menjadi pasangan saat ini, saya lihat di sini ya sama yang tadi ya, ada yang beberapa pergi meninggalkanmu ya, dan ke yang lain belum kembali ya, ataupun mungkin kondisinya kalian berpisah karena masalah keuangan, masalah tanggung jawab, ataupun masalah nama baik. Nah ini ya, artinya dia malu dengan apa yang dia lakukan, tapi ya itu tadi, dia masih proses pembelajaran untuk bisa menerima dan mengakui semua kesalahan ya, ibaratkan dia berlapang dada gitu ya, tetapi dalam proses, karena saya lihat di sini orangnya egonya juga tinggi ya, dan tidak ya, seakan-akan masih childish saja, masih mencari kesalahan dan pembelaan atas apa yang dia lakukan. Dia sudah tahu salah, tetapi tetap masih membenarkan apa yang dia lakukan ya. Akhirnya dia pusing sendiri, akhirnya dia stres sendiri ya. Sekarang saya lihat kondisinya dia lagi fokus pada karir ya, yang mana ya fokus untuk memperbaiki ekonomi dia ya. Ini orang ini ibaratkan apa ya, ya sudah, kalau memang kamu mau bersamaku silahkan, tidak juga nggak apa-apa, itu yang dia rasakan saat ini ya. Tetapi memang ada menanggung malu juga ya, karena wah itu kan ulah kamu kan, sehingga semesta memberikan cobaan-cobaan itu dia tahu juga ya, dia merasakan itu juga. Adapun juga yang mungkin saya lihat di sini dipermainkan ya, ditipu ya atas nama cinta, kamu bisa menyesuaikan aja ya, karena saya ambil energi di banyak orang, jadi kamu bisa menyesuaikan, yang mana pinjam-pinjam duit ya, pinjam-pinjam ternyata ujung-ujungnya ditipu ya, mengatasnamakan cinta. Nah ini ya akhirnya menyesal juga ya, kenapa ya saya bisa ditipu sama orang itu, ataupun mungkin kondisinya kamu yang ditipu dia gitu ya, ya seperti gitu. Kalau tripartinya dia, ya dia kena tipu gitu. Ataupun mungkin yang tadi saya bilang ada kasus penipuan, entah dalam bisnis ataupun apa. Tapi kalau bicara dalam cinta berarti ada yang mengatasnamakan cinta, sayang, dan macam-macam ya.
modus aja untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Kalau seandainya kamu di posisi ditipu ya, dipermainkan, ya ada penyesalan juga. Kenapa ya bisa saya sudah baik tapi malah orang itu jahat pada aku. Tapi ingat ya, ada karma. Jangan pernah menyesali selama kamu berbuat yang terbaik. Pasti hidupmu akan baik ke depannya ya. Selalu mendoakan yang terbaik buat orang lain, karena anggap aja doa itu untuk kamu ya. Selalu memaafkan orang itu supaya hidupmu jauh lebih baik, lebih tenang, seperti gitu ya. Jadi yang saat ini dia rasakan kepadamu ada kebimbangan, ada rasa tidak nyaman dan rasa bersalah. Dan saya sudah menarik energi ya, apa yang dia ingin katakan padamu, ungkapan hatinya saat ini ya. Oke, di sini ada mengenalmu tak pernah membuatku menyesal ya. Jadi ya dia merasa kamu itu orang yang diberikan semesta untuk bisa membuat atau ya sebagai pelajaran ya. Yang mana yang tadi saya bilang dia banyak belajar dari dirimu, dari ketulusan ya, dari kerja kerasmu ya, dari semuanya ya. Kalaupun seandainya kalian ego sama ego di sini, ya dia tahu bahwa oke, itu pembelajaran juga buat dirinya ya, yang mana sekarang dia lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengontrol semuanya ya, dari pelajaran-pelajaran terdahulu di mana terlalu banyak ego, terlalu banyak keserakahan ya, ingin ini ingin itu, ataupun bahkan tidak menghargai cintamu ya. Dan ya itu ada penyesalan dalam dirinya, tetapi apa ya, maksudnya nggak menyesali dalam artinya dia ada penyesalan tentang dirinya, tetapi kalau untukmu dia nggak menyesal ya. Jadi dia lebih fokus pada dirinya atau menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya tidak bisa menghargai pemberian semesta yang baik gitu ya, dan akhirnya ya saya menyanyiakan dan akhirnya dia pergi meninggalkanku. Jadi dia bangga ya, ataupun bersyukur bisa mengenalmu. Kamu sosok yang bisa membuatnya happy, bisa menjadi panutan buatnya, dan bisa membuatnya tersadar akan cinta sejati ya. Oke, kita lihat lagi yang kedua di sini. Aku mencoba ikhlas saat kehilanganmu ya. Senyumanku hanya suatu kepalsuan. Jadi ya dia ikhlas saja apa yang terjadi dengan dirinya saat ini. Ini khusus untuk orang yang sudah berpisah ya. Kalau seandainya kamu sudah berpisah, ya dia ikhlas aja, karena ya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu sudah sangat luar biasa menyakitimu, sehingga ya kalaupun seandainya kamu berpisah dengan dirinya pun ya dia pantas mendapatkan itu. Dia rasa itu, makanya tadi saya bilang ya, dia banyak menyalahkan diri sendiri ya. Dan senyumannya hanya, artinya senyumanku ini hanya satu kepalsuan. Jadi dia serasa baik-baik saja di luar, padahal sebenarnya di dalam sangat luar biasa terpuruk, inginkan penopang ya, yang mana mungkin sekarang kondisinya tadi saya bilang ya, banyak harta ataupun orang meninggalkannya ya. Jadi hanya palsu aja, kepalsuan dalam yang ada dia nampakkan di realitanya gitu, di kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hati, dalam jiwanya dia betul-betul tersakiti, penuh dengan kesepian dan penyesalan ya. Ya seperti gitu ya, dia menginginkan sosok yang bisa datang menerimanya apa adanya ya, dimana dia melihat bahwa pada saat dulu ya, mungkin ya ini karma juga, dulu dia tidak menghargai siapapun pada saat dia di atas ya, memandang orang itu rendah, ataupun ya tidak ya seakan-akan ya kamu harus ke saya gitu ya. Sekarang dia tahu bahwa siapa sebenarnya yang tulus, siapa yang modus ya, yang mana sekarang kondisi orang yang mungkin dulu dia lebih memilih dirinya dibandingkan kamu, malah pergi meninggalkannya. Dan yang tadi saya bilang penuh dengan banyak persoalan ya, terutama hutang piutang, ataupun ya meninggalkan kenangan pahit aja ya. Serasa dia begitu bodoh menjadi seseorang yang tidak menghargai orang yang lebih baik ya, yang diberikan semesta, malah dia berpaling mendapatkan orang yang hanya untuk persinggahan saja ya. Jadi untuk bisa mengkamuflasekan hidupnya ya, serasa baik-baik saja ya, dengan senyuman yang penuh kepalsuan ini ya, tetapi hatinya penuh dengan rasa sakit hati, kebencian, amarah, dan penyesalan. Oke, berikutnya
Apa yang ingin dia katakan? Saat ini serasa semuanya berhenti, bahkan berakhir ya. Dia merasa hidupnya sudah kayak macam udah nggak bisa apa-apa lagi, udah capek, udah lelah gitu. Ya, kayak macam serasa ini sudah dunia ini udah berhenti, stop ya. Macam seakan-akan putus asa. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, faktor ekonomi. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah meninggalkan dia, ataupun mungkin eh ya pasangannya sudah meninggalkannya. Jadi dia serasa sendiri ya. Saat ini serasa semuanya berhenti, kayak stop aja ya. Dia bingung mau ke maju salah, mundur salah ya. Ya sudah begitu aja. Seakan-akan baik-baik saja, menata kehidupan dari nol lagi gitu ya. Ibaratkan udah berakhir, ya sudah kita mulai dari nol lagi ya. Dari membangun nama baik, menstabilkan keuangan ya. Yang pastinya ya dia hanya bisa mendoakanmu supaya kamu baik-baik saja di sana. Kalaupun seandainya ini pasanganmu, ya dia ingin bertanggung jawab sekarang ya, untuk bisa lebih menafkahi ataupun lebih fokus pada dirimu ya. Itu pun kalau kamu memberikan dia kesempatan. Oke, itu yang ketiga dan terakhir, ungkapan yang ingin dia sampaikan, tak ada tak membalas cintaku, aku pantas mendapatkannya. Jadi dia pasrah, sama seperti yang tadi ya, dia ikhlas ya. Ya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah. Kalau dia ukur di badan sendiri, ya pasti dia juga tidak menerima perlakuan itu. Apalagi kalau kita bicara mendua tadi ya. Jadi ya dia nggak bisa tidur nyenyak, makan pun tak enak, karena ya itu masalahnya banyak. Bukan masalah percintaan aja, tapi dia lebih fokus ke masalah karirnya, keuangannya, dan hidupnya dulu ya, sebelum ke percintaan. Karena kalau percintaan nanti mumet lagi ya, masalah yang satu belum kelar, yang satu malah bertambah. Jadi ya dia ibaratkan ya udah pasrah aja, ikhlas ya. Kamu mau membalas cintanya silahkan dengan kondisi terpuruk saat ini, ataupun tidak pun ya dia tidak apa-apa. Ibaratkan ya dia pantas mendapatkan itu, dimana pada saat dia jaya, banyak kesombongan sampai membuatmu terluka ya, karena egonya yang sangat tinggi. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, yang mana saat ini dia merasakan penyesalan ya, dan dirimu sungguh sangat berarti ya, apalagi hadirmu ya. Dia nantikan hadirmu, ada bersamanya di sisinya untuk menguatkannya, memberikan support, dan bisa ya kalau dibilang memberikan kehangatan untuknya atas dirinya yang lagi apa ya, kalau dibilang ya lagi sepi aja ya. Kalau kita bicara kehangatan kan berarti kan dia butuh belayan sentuhan ya. uh, Apa ya, kalau dibilang dia ingin manja bersamamu nih. Nah, ini orangnya saya lihat energinya kayak macam ingin manja ya. Dia macam ibaratkan ya kalau kayak seorang ibu memberikan perhatian kepada anaknya, itu dia mau kembali ke kayak macam gitu, ada seorang ibu yang menolongnya. Kalau kita bicara ibu kan siapa lagi kalau kita bukan kalau kita punya masalah, kita pasti kan mau kembali ke orang tua ya. Tetapi kalau untuk di sini dia mau mendapatkan pasangan yang bisa mensupport, yang bisa datang menguatkannya. Ibaratkan dia mau menangis ke siapa lagi kalau bukan ke orang tuanya gitu. Tapi kan kondisinya saat ini dia ingin mendapatkan pasangan yang bisa mensupportnya, dan itu dia berharap ada pada dirimu. Tetapi kalaupun tidak, ya dia nggak bisa memaksakan kehendak juga, karena ya dia tahu apa yang dia lakukan sudah salah di masa lalu, ataupun banyak mengecewakan dan menyakitimu, sehingga dia lebih ikhlas untuk menghadapi ini ya sendiri tanpa dirimu, seperti gitu. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Leo, Cancer, dan Libra. Dari inisial ada huruf M, B, D, H, J, P, Q, L, T, Y, R, J, W, H, Y, Q, L, dan T ya. Wah, ini ada banyak yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu dengan dirinya. Dan saya mau ambil 3 kartu lagi pesan semesta.
Jadi energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Ini energinya bisa di kamu ataupun di dirinya ya. Oke, untuk hubungan ini ya, pesan semesta, saya sudah ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian yang terkoneksi dengan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan dirimu, kasih sayang dari dirimu, yang betul-betul menginginkanmu. Semesta mau menyampaikan kalau memang dia pantas diperjuangkan, perjuangkanlah dia. Kalau tidak ya sudah ya. Lanjutkan hidupmu ya. Kalau seandainya kamu nih di kondisi ini, kalau di kondisinya dia yang menyakitimu ya, kamu harus bisa lebih banyak memaafkan dan lanjutkan hidupmu. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak kembali, kalau memang pilihanmu mau sendiri gitu ya. Tetapi kalau kondisinya kamu yang bersalah, lanjutkan hidupmu juga, mintalah maaf, berubah ya, introspeksi diri supaya hidupmu jauh lebih tenang ya. Ibaratkan kamu punya hutang, selesaikan semua hutang-hutangmu itu, baru mulai dari hidup yang baru dengan yang bersederhana, penuh kejujuran ya. Kalau seandainya kamu memang yang posisi salah ya, terus lebih setia dan lebih menghargai akan cinta dari pasangan ya. Oke, mungkin semesta mau sampaikan kalau memang kamu saat ini banyak pelajaran ataupun ya, saya merasakan energinya di sini menyakiti diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri, bahkan ya penyesalannya double ya, karena lebih ke diri sendiri. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi ya. Kamu tidak bisa menyesali apapun yang sudah pernah terjadi, entah kamu bersalah posisinya saat ini yang melakukan kesalahan atau korban ya. Tetapi ingat ya, nggak usah terlalu mau pusingkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Anggap itu pembelajaran untuk hari esok yang lebih baik ya. Yang kamu bisa perbaiki saat ini adalah masa depanmu. Jadi selalu berpikir positif, berikan yang terbaik untuk dirimu, jangan pernah menyalahkan dirimu. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, semua itu baik ya, karena ada pembelajaran dari situ. Jadi jangan pernah menyalahkan dirimu ataupun menyalahkan orang lain. Bangkit, ambil semua yang positif dalam apapun ya, yang negatifnya dibuang supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.